yaitu Gunung Wayang. Bukan Java sentris, dan untuk menghilangkan sling seperti itu mudah banget ya. Kalau misalnya teman-teman pakai After Effects itu bisa menggunakan gitu loh, kayak membayangkan gitu loh. Saya sengaja menambahkan point light, cuman selebihnya itu kita menggunakan yang namanya procedural animation, dan aslinya itu menggunakan blue screen. Halo, Rifki di sini, dan pada video kali ini saya akan membedah project ya, iklan yang pernah saya kerjakan, yaitu iklan Marjan 2022. Kebetulan saya direkrut oleh Light VFX Animation untuk ngebantuin lighting, tracking, sampai dengan rendering ya. Dan karena saya melihat iklan 2023 ramai banget, udah sampai 150.000 yang nonton, jadi kenapa enggak saya bikin reaction dan kita akan belajar bareng dari visual effects yang ada di iklan Marjan 2022. Oke, jadi tanpa banyak basi-basi lagi, langsung kita ke videonya. Inilah Seperti biasa, shot pertama dibuka dengan establishing shot. Dan ini lokasi aslinya ada di Jonggol, lebih tepatnya di Desa Sukanegara. Dan ada beberapa not dari Pak Sutradara, yaitu Pak Benwi, yaitu adalah jembatan. Nggak hanya jembatan, tapi juga di belakang sini ada semacam pipa gas atau pipa air, itu pengen di take out juga. Biasanya istilah untuk menghapus atau men-take out beberapa hal tidak diinginkan adalah istilahnya kalau di visual effects itu touch up atau clean up ya, yang bisa dilakukan oleh tim dari compositing department. Dan di sini juga nggak hanya untuk menghilangkan jembatan, tapi sungainya itu dirasa terlalu lebar dan takutnya malah salah fokus sungainya. Jadi Pak Sutradara ingin sungainya itu dikecilin ya, sungainya dikecilin. Teman-teman bisa lihat depannya juga ada foreground daun-daun, itu juga permintaan dari Pak Sutradara ya. Mungkin supaya memberikan lebih depth, atau mungkin karena biar seolah-olah si kameranya itu ada di belakang pohon ya, di belakang daun. Di sini kita bisa melihat aslinya itu kosong, di sebelah sini ya ada lahan kosong, itu di extend menggunakan 3D tentu saja, ditambahin pohon-pohon dan juga rumah-rumah warga. Ketika kita ingin menambahkan aset-aset seperti rumah warga ya, sebelum kita tambahin itu ada proses approval dulu ya. Jadi kita dari 3D departemen dari Light VFX Animation itu memprovide beberapa model rumah yang akan sekiranya dipakai. Nanti akan dilihat oleh tim agensi, klien, atau sutradara lah, you name it. Dan kalau misalnya mereka oke dengan pilihan itu, maka akan dipakai asetnya. Nggak hanya rumah, bagian gunung-gunungan itu juga 3D tentu saja. Kebetulan saya juga yang megang bagian sebelah sini. Dan kenapa 3D, kenapa nggak compositing, kenapa nggak pakai 2D aja? Masalahnya permintaannya cukup custom, jadi susah untuk mencari 2D stock di marketplace. Makanya saya menggunakan 3D langsung. Dan memang permintaan di sutradara itu pengen gunungnya itu gunung wayang ya. Bukan Java sentris, mungkin lebih ke supaya terlihat Indonesia banget lah ya, biar terlihat lokal banget lah. Dan kita juga bisa melihat di sini ada tambahin fog elemen ya, seperti yang di Marjan 2023 di bagian atas ada fog. Begitu pula di sini ya, makin jauh maka kita akan bisa melihat kabut. Ini juga hal yang bagus supaya ketika kita mengintegrasikan antara 3D elemen dan juga 2D elemen yang mana ada real footage, itu bakal lebih nyatu lagi. Dan kita bisa lihat di lokasi syutingnya ini adalah platform ya. Platform ini adalah platform yang akan dipakai di episode ketiga nanti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di episode 3, di situ ada Dewi Sri bertarung dan kameranya itu di high angle. Nah, itu ngerekamnya di sini ya. Di sebelah sini itu juga ada sebenarnya ada platform juga. Nah, platform ini digunakan oleh Dewi Sri ketika memang shot itu diperlukan untuk melihat sekeliling ya, maka dibuat platform. Banyak bisa ceritakan dari shot 1 juga. Kita bisa melihat ada penambahan lens flare ya, yang mana di sini tuh fungsinya supaya mengsimulasikan ada cahaya matahari, yang mana aslinya itu nggak ada, dikarenakan ini syutingnya ketika musim hujan dan relatif nggak ada matahari ya di sini tuh, jadi mendung terus. Makanya Pak Sutradara ingin ditambahkan lens flare di sebelah sini. Makanya di bagian sebelah 3D juga saya menambahkan sunlight supaya terlihat ada sedikit highlight di sini. Dan karena mendung, otomatis awannya pun cuman flat doang, tidak menarik. Seperti biasa kita akan melakukan yang namanya sky replacement ya, supaya terlihat lebih menarik. Ya, jadi saya akan mengadakan webinar gimana cara bikin video epic kayak gini. Nah, gimana? Epic banget nggak tuh? Di sini saya akan mengadakan 4 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama itu saya akan mengejarkan gimana caranya kita menavigasi dan memahami user interface di Blender.
Dan pertemuan kedua kita akan belajar modeling rumah, modeling pagar, modeling lampu, dan berbagai macam halnya. Lalu di pertemuan ketiga, yang menurut saya pertemuan paling menarik. Di situ saya akan ngajarin gimana caranya kita membuat FX simulation seperti rigid body simulation, cloud simulation, FX particle, dan juga membuat efek dynamic tree kayak gitu. Keren banget pertemuan ketiga tuh. Lalu pertemuan keempat, kita akan lighting sampai dengan rendering. Dan inilah hasilnya. Epic. Jadi tunggu apa lagi? Ayo segera daftar dan jangan lupa menggunakan kode ini STROM20 untuk dapetin potongan harga 20% hanya untuk 10 pendaftar pertama ya. Jadi tunggu apa lagi? Daftar segera, linknya ada di bawah. Oke, lanjut kita ke videonya. Dewi Sri Sang Pelindung bersama warga bersiap menyambut panen raya. Selanjutnya di sini Dewi Sri terbang untuk membantu warga menaruh si bendera. Dan kalau misalnya teman-teman lihat aslinya di sini, tentu saja kalau terbang itu tidak bisa terbang asli ya, tidak latihan terbang, tapi menggunakan sling ya. Yang mana nanti sling ini akan di remove di proses compositing ya. Dan untuk menghilangkan sling seperti itu mudah banget ya. Kalau misalnya teman-teman pakai After Effects itu bisa menggunakan plugin yang namanya wire removal. Itu udah ada langsung di After Effects, jadi tinggal tambahin poin sini, poin situ, nanti bisa dihilangkan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada senjata dari penjahat ini itu menghancurkan bambu yang ada di sini. Dan tentu saja ini tuh 3D ya, as you can see. Aslinya nggak ada, cuman guide doang. Gimana nih cara buatnya? Sebenarnya ada beberapa cara untuk ngebuat si jatuhan bambu ini. Yang pertama adalah manual ya. Kita animasikan secara manual, kita potong, lalu kita animasikan jatuh, itu manual. Dan biasanya kalau manual itu lebih mudah untuk mengkontrolnya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kita menggunakan simulasi, yaitu simulasi rigid body simulation, yang mana mengsimulasikan benda-benda yang kaku kalau misalnya jatuh ya. Dan biasanya itu lebih realistis, cuman itu akan sulit dikontrol karena itu kita memainkan simulasi. Dan yang pasti yang simulasi di sini adalah bagian si cloud-nya di sebelah sini ya, bagian si cloud dari bendera-benderanya. Itu biasa kita menggunakan cloud simulation. Begitu pula dengan benang-benangnya yang ada di sini. Dan tentu saja seperti yang di Margin 2023 ada sky replacement, di setiap shot ada sky replacement, dan sky-nya itu adalah sky yang sama di shot yang pertama ya. Karena udah approve, jadi kenapa harus kita cari awan yang lain? Males. Mendingan kita pakai awan yang sama. Makanya saya bilang itu adalah hal yang biasa. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Lalu selanjutnya di sini yang saya notice adalah ketika si Worong ya, Worong apa kawala Worong ya, saya lupa. Ketika si Worong ini ingin mengambil si senjatanya itu, maka kita bisa lihat lihat mulutnya dia kayak gitu loh, kayak membayangkan gitu loh. Saya mungkin kalau juga syuting di sana juga akan membayangkan hal yang sama juga. Gitu. Jadi nggak hanya webinar aja, saya juga ada kelas online di Prolenta. Di situ saya ngajarin gimana cara membuat visual effects from zero to hero. Dari pengenalan istilah daripada visual effects, user interface Blender, pengenalan modeling, shading, texturing, tracking, compositing, ya. Terus gimana cara buat CGI environment dan mengintegrasikan orang ke dalamnya, itu saya jelaskan di sana. Jadi bagi teman-teman yang tertarik belajar visual effects menggunakan software Blender, gaskan aja, langsung daftar kelas saya di Prolenta, oke? Informasi lengkapnya bisa cek di bawah ini, dan kalau misalnya teman-teman mau lihat silabus materinya juga ada di bawah sini ya, di deskripsi, oke? Dewi Sri memulai perjalanan untuk menyelamatkan Dan desa. di sini untuk khusus episode 2 saya cuma megang satu shot doang, yang mana adalah shot yang kedua ini. Nah, di sini shot aslinya itu seperti ini ya. Kurang menarik, banyak semak belukar dan terkesan terlihat kumuh ya, nggak epic gitu. Makanya di sini Pak Sutradara ingin menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah batu ya, supaya lebih terlihat magical lagi. Batunya custom ya, batunya yang menjulang seperti itu. Dan juga kita bisa ngelihat ada becekan kayak gini. Nah, kita harus mikirin juga nih, kalau misalnya kita nambahin batu 3D, otomatis bakal ada refleksinya dong, ya nggak? Nah, oleh karena itu, daripada saya bikin refleksinya, mending saya tutupin aja
refleksinya menggunakan bebatuan lagi di sini ya, as you can see. Kalau misalnya enggak, kita bakal PR nih, harus dapetin refleksi dari batu-batunya. Saya juga tambahkan semak-semak juga supaya lebih nyatu juga, dikarenakan kita bisa ngelihat di sini juga banyak semak. Meskipun pesan utamanya itu adalah tidak mau ada semak, tetap kita harus masukin semak-semak karena itu adalah part of nature ya. Yang dimasain adalah semak-semak yang merusak pemandangan gitu ya. Dan ini juga saya cuma taruh tumbuhan paku dan berbagai macam lainnya di sini. Dan di sini dari pihak compositing juga menambahkan burung-burung ya. Supaya apa? Supaya biar kelihatan scale-nya itu lebih kelihatan luas, large scale semacam itu ya. Dan juga pasti tambahkan lens flare, dikarenakan set aslinya itu masih mendung kayak gini, jadi kita tambahkan lens flare. Dan pastinya awan yang sama juga. Oke? Hasil panen berlimpah dan dijaga. Untuk episode 3 saya banyak banget ngerjain ya. Saya lupa ada berapa, kalau nggak salah puluhan shot. Dan di scene pertama ini saya juga membuat berapa hal. Yang pertama adalah saya membuat gunung di bagian belakangnya ya. Lalu juga menambahkan rumah-rumah juga di bagian belakang, as you can see. Tuh, aslinya seperti ini, nggak ada rumah. Dan juga gunungnya seperti ini ya, nggak ada gunung, kita tambahin gunung supaya continuity lah dengan episode 1, yang mana tempatnya kayak di semacam pegunungan seperti itu. Alright, lalu juga di bagian sini ya ditambahin rumah-rumah, lebih ke lumbung padi sih katanya sih, cuman saya bilangnya rumah lah. And of course ini juga ya, supaya memiliki satu tone yang sama. Pasukan hama datang untuk menjarah. Tapi kali ini Dewi Sri siap menghadang. Oke, di bagian sini Dewi Sri mulai bertarung melawan penjahat-penjahat menggunakan caping saktinya. Dan saya pribadi suka banget ketika transisinya tuh gokil. Itu kalau nggak salah Mas Ivan dari Light5X yang buat. Dan di sini kita bisa ngelihat ya, transisinya gokil dan materialnya memang direferensikan seperti Eternals ya, seperti Marvel Eternals. Kalau melihat aslinya tuh seperti ini ya. Jadi aslinya tuh cuman ada lingkaran doang. Nih, lingkaran seperti ini sebagai guide dan si megang si karakternya ya. Kenapa nggak pakai caping asli? Kalau pakai caping asli otomatis kita nggak bakal bisa dapat belakangnya. Oleh karena itu kita cukup menggunakan lingkaran saja sebagai guide, yang mana nanti akan di object tracking di 3D dan akan diganti menggunakan caping. Lalu di sini ada transisi kedua, yang mana transisinya itu dari caping ke tongkat ya. Ini saya gokil banget, keren banget yang buat. Set. Aslinya ini nggak megang apa-apa, cuman si Dewi Sri-nya seolah-olah tuh dia tuh megang ya, megang si tongkatnya. Jujur aja, ketika buat transisi ini itu makan waktu lama banget. Proses riset and development itu makan waktu lama banget. Ini tuh udah dimulai sebelum syuting ya, udah dibuat ini looknya gimana, bolak-balik gitu. Dan akhirnya dapat looknya seperti ini. Menurut saya gokil banget. Wereng membawa senjata andalannya. Wereng terbang. Oke, di scene ini si Kalawereng datang dan kebetulan ini saya yang megang ya. Saya bertanggung jawab apa di sini? Saya bertanggung jawab sebagai lighting ya, tracking dan sampai dengan rendering. Untuk animasi sudah di-provide dari Light5X Animation. Di sini kita bisa melihat untuk lighting sendiri saya menggunakan tipe lighting yang overcast, yaitu berawan. Tidak terlalu banyak highlight dikarenakan memang posisinya sedang mendung. Lalu supaya continuity di bagian belakangnya juga tetap saya tambahkan rumah-rumah warga yang ada di episode sebelumnya ya. Kalau menurut aslinya tuh aslinya seperti ini doang ya. Ini tuh awal pertama kali progress bisa dibilang, dan itu cuma sebagai guide doang ya. Oke, di sini juga masih saya yang megang. Dan di sini Wereng datang ya, keluar dari monsternya, dari si robotnya. Dan aslinya itu menggunakan blue screen ya. Kenapa nggak pakai green screen? Kenapa? Karena pertama bagian backgroundnya itu adalah hijau. Kalau misalnya kita menggunakan green screen nanti bakal ke spill juga ke sebelah sini. Dan kalau misalnya outdoor itu biasanya terang. Nah, green screen itu cenderung untuk gampang memantul ke segala arah dan biasanya akan ada color spill atau warna yang ketumpah ke dalam si karakter atau si objek. Sedangkan kalau blue screen itu lebih minimal color spill-nya ya. Itulah kenapa kita menggunakan blue screen di sini. Yang hendak menghisap panen tanpa sisa.
sini robotnya itu udah mulai menyerang lumbung padinya ya guys. Dan ketika di sini ada beberapa hal yang pengen saya perlihatkan. Yang pertama adalah ketika shot yang ini, kebetulan shot ini yang saya kerjakan dari animasi sampai dengan rendering juga. Pertama adalah dari lighting sendiri. Saya sengaja menambahkan point light ya dan warna merah di sini supaya apa? Supaya terlihat bahwa ini adalah kesan danger, kesan bahaya di sini. Lalu selanjutnya selain memberikan kesan danger, memberikan bahwa pesan ada sesuatu yang terjadi di sini. Kalau misalnya ini gelap aja, nggak ada cahaya, kemungkinan penonton nggak bisa ngeliat. Itulah kenapa saya taruh cahaya, dan cahaya nggak cuman cahaya doang. Kita kasih cahaya merah supaya kelihatan ini tuh danger, ini tuh bahaya, gitu. Nah, ini gimana cara buat genteng-gentengnya? Cara buatnya adalah secara manual ya. Jadi ini gentengnya kita animasikan secara manual untuk nyampe ke sebelah sini. Jadi bukan dari simulasi. Begitu pula dengan shot sebelumnya. Shot sebelum itu ini. Dan ini adalah platform yang ada di bawah ya. Dan seperti yang saya mention sebelumnya, ada orang yang bocor di sebelah sini ya. Iya. Sebenarnya udah tahu, cuman taunya itu pas mau delivery, jadi belum sempat dibenerin. Yang saya bingung adalah ini nggak continuity ya. Ini nggak ada desa-desa yang dari sini. Sebenarnya udah saya buat, cuman nggak tahu kenapa nggak dimasukin. Mungkin ada suatu alasan yang khusus. Lalu kalau mau lihat aslinya tuh seperti ini. Ya, jadi si Dewi Sri itu landing di platform yang asli. Awalnya pengen saya set extension doang, tapi ternyata genteng-genteng itu bergerak ya seperti tadi. Akhirnya kita buat semuanya menjadi 3D di sini. Oke, saya cukup happy dengan resultnya. Dan di sini kita bisa melihat ya, si Dewi Sri-nya itu tidak menggunakan kipas yang asli, cuman kipas yang berbentuk seperti ini doang sebagai guide, seperti sama kayak caping sebelumnya, yang mana nanti akan dianimasikan secara manual atau object tracking di proses 3D dan di replace seperti ini ya. Dengan segenap kekuatan, Dewi Sri melancarkan serangan pamungkas, mengusir kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Ya, selanjutnya kita bisa melihat di sini genteng-genteng pada gerak-gerak ya, geter-geter rotasinya. Nah, itu gimana cara buatnya? Oke, untuk beberapa genteng itu kita buat manual ya, seperti yang ini, lalu yang ini, ya itu kita buat manual. Kenapa? Karena ada interaksi yang supaya ke atas gitu. Nah, cuman selebihnya itu kita menggunakan yang namanya procedural animation. Kenapa? Karena kalau misalnya kita animasikan manual semuanya itu akan capek. Lalu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah gini. Kita tinggal pilih aja objek genteng mana yang pengen dianimasikan. Lalu kita buat aturan nih. Kita buat aturan. Aturannya apa? Aturannya adalah dari genteng yang saya pilih, saya bilang ke komputer, "Hey komputer, tolong bikin rotasi animasi ini cukup dari 0 derajat sampai dengan 45 derajat. Jangan kurang, jangan lebih ya. Dan tolong buat ini secara random." Gitu. Jadi kita buat aturan, maka komputer akan mengeksekusi aturan yang udah kita buat. Begitu cara kurang lebih cara kerjanya ya. Jadi kita nggak animasikan secara manual hand by hand, enggak, tapi itu ada aturannya. Kalau hand by hand itu yang manual seperti yang ini nih. Adegan yang gentengnya kelempar ke atas itu kita manual. Dan ya akhirnya Dewi Sri berhasil untuk mengalahkan Wrang. Keren banget nggak? Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan dari breakdown Iklan Majan 2022. Semoga bermanfaat dan semoga ada ilmu yang bisa diambil. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang pengen belajar visual effects, bisa daftar aja di Prolenta, atau pengen ikut webinar saya buat strom adegan scene keren kayak gitu, bisa daftar aja di webinar saya ya. Linknya ada di bawah. Oke, paling segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Saya Rifki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.